Identitas novel, judul, pergi, penulis, Terelie, co-author, Saripudin, penerbit, Republika Penerbit, tebal buku, IV plus 455 halaman, 13,5 kali 20,5 cm, kota terbit Jakarta, tahun terbit April 2018, ISBN 9786025734052. Biografi pengarang Darwis atau lebih dikenal dengan nama Pena Terelie, lahir 21 Mei 1979, adalah salah satu penulis Indonesia. Beberapa karyanya yang pernah diadaptasi ke layar lebar yaitu Hafalan Sholat di Lisa, Bidadari Surga, Moga Bunda Disayang Allah, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Sehari-hari ia bekerja sebagai akuntan. Terelie menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di SDN 2 Kikim Timur dan SMPN 2 Kikim, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu melanjutkan sekolahnya ke SMAN 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Setelah lulus, ia meneruskan studinya ke Fakultas Ekonomi Indonesia. Kegiatannya setelah selesai kuliah banyak diisi dengan menulis buku-buku. Unsur intrinsik, tema yang terkandung dalam novel yaitu tema perjuangan. Bujang sebagai tokoh utama berusaha untuk melindungi kehormatan keluarganya dari serangan keluarga lain. Selain itu, Bujang ingin menjaga keseimbangan ekonomi dunia dengan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pengusaha shadow economy. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut. Saat Master Dragon disingkirkan, posisinya bisa digantikan dengan anggota keluarga mereka sendiri yang mau bekerja sama dengan keluarga lain. Aku dan Hirosan hanya peduli pada keseimbangan. 8 keluarga berbagai teritorial berbisnis dengan damai, tidak saling ganggu. Lie 201-304. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang persona pertama, aku. Latar waktu berupa dini hari, pagi, siang, sore, malam, dan masa kini. Alur cerita dalam novel Pergi ialah alur campuran. Penokohan 1. Salongga, guru tembak bujang yang setia menemani dan menasihati bujang. 2. Yuki dan Kiko, si kembar cucu guru busi atau guru samurai bujang yang menyebalkan namun kocak. 3. Wade, mantan marinir yang jago menembak, membantu bujang dalam beberapa misi penting. 4. Tuanku Imam, guru mengaji di sebuah sekolah agama yang menjadi saksi masa lalu Bapak Bujang. 5. Togar, kepala tukang pukul yang mengatasi segala masalah di keluarga Tong. 6. Parwes, tokoh yang tidak terlalu banyak bicara, sekali bicara hanya melalui gadget, itu pun tentang perkembangan perusahaan keluarga Tong. 7. Edwin, pilot pesawat Bujang yang mengantarkan kemanapun Bujang pergi. 8. Lubai, kepala keluarga di ibu kota provinsi yang membantu Bujang untuk menerjemahkan surat dari adik laki-lakinya untuk menyusun potongan teka-teki masa lalu Bapak Bujang. 9. Rambang, anak Lubai yang berjasa dalam melindungi Bujang. 10. Hirosan, kepala keluarga Yamaguchi yang membantu Bujang menyelesaikan pertikaian antara keluarga shadow economy. 11. Kaida, perwakilan dari keluarga Yamaguchi yang ikut membantu Bujang dalam membuat kesepakatan dengan Bratva. 12. Akashi, kepala tukang pukul keluarga Yamaguchi membantu Bujang dalam mengalahkan keluarga Lin dan Master Dragon. 13. Otats, kepala Bratva yang membantu Bujang menyelesaikan pertikaian antara keluarga Shadow Economy. 14. Maria, anak Otats yang bertarung dengan Bujang demi mendapatkan kesepakatan dengan Bratva. 15. Sergei, Tuspis Bratva, membantu Bujang dalam mengalahkan keluarga Lin dan Master Dragon. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Pertama, aspek filosofis. Dapat dilihat dari guru busi. Guru busi mengatakan samurai adalah cara hidup. Ia tidak mengajari bujang lagi karena teknik yang ia miliki hanya dapat dipelajari bujang kalau ia belajar sendiri. 2. Aspek religi. Mengajarkan tentang perkara sholat yang merupakan kewajiban, terlepas apakah seseorang itu seorang pendusta, pembunuh, ataupun penjahat.
Novel Pergi mengajarkan bahwa kita harus tahu kemana tujuan hidup kita sebenarnya, tidak hanya untuk mencari kepuasan yang bersifat semu belaka. 3. Aspek moral. Si penulis dapat menulis, memberi, dan mengesankan moral dengan bungkusan yang cantik. Pembaca pun tidak merasa digurui atau dihutbahi saat sedang membaca. Salah satu buktinya adalah adanya amanat untuk tetap optimis melanjutkan hidup dan bangkit dari keterpurukan. Berikut kutipan pendukungnya. Akan selalu ada hari-hari menyakitkan dan kita tidak tahu kapan hari itu menghantam. Tapi akan selalu ada hari-hari berikutnya, memulai bab yang baru bersama matahari terbit. Gaya bahasa. 1. Gaya bahasa litotes adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikecil-kecilkan, dikurangi dari kenyataan yang sebenarnya, misalnya untuk merendahkan diri. Kutipan dalam novel. Aku mengarahkan pistol ke White yang hendak protes. Melepas samurai pendik di pinggang, menyerahkan kepada Yuki. Orang ini siapapun dia, benar-benar telah mencungkil harga diriku. Kedua, gaya bahasa satir adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. Kutipan dalam novel. Kutipan pertama. Benda itu agam, Bu Eno. Semua orang memang menginginkan benda itu, asal kamu tahu. Tapi di atas segalanya, aku hanya ingin bertemu denganmu secara langsung, Agam. Kutipan kedua. Orang itu terbanting satu langkah ke belakang tetap berdiri. Yes, Yuki berseru di belakang sana. Habisi dia, bujang. Kiko menambahi bertepuk tangan. 3. Gaya bahasa hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan sehingga membuatnya terlihat lebih besar dari keadaan sebenarnya. Kutipan dalam novel. Kutipan pertama. Langit-langit gudang dipenuhi atmosfer menegangkan. Kutipan kedua. Dia berada di atas angin sekarang, mengendalikan pertarungan. Aku bergegas mengetakkan kaki di lantai, melenting, menghindar, loncat menjauh. Tubuhku kembali menghilang tak terlihat. Pandangan pengarang dalam novel. Kutipan yang pertama, aku tetap menggeleng. Tidak ada ide siapa idola para remaja sekarang. Zamanku dulu, aku terlalu sibuk berlatih tinju, menembak dibanding menonton atau menghabiskan masa remaja. Idolanya bukan pemain bola terkenal, bukan pula penyanyi, apalagi K-pop jauh. Siapa idolamu? Rembang. Katakan pada tauke besar. Jangan malu-malu. Anak itu mengangguk. Berkata mantap, si babi hutan. Berdasarkan kutipan tersebut, maka kita dapat analisis isi dari kutipan tersebut, yaitu pengarang menceritakan tentang perbedaan kebiasaan di zaman dulu dan zaman sekarang, di mana zaman dahulu lebih memanfaatkan waktunya untuk berlatih kegiatan fisik seperti menembak, tinju, dan dibandingkan zaman sekarang yang dominan dengan menonton dan menghabiskan masa remaja dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian untuk kutipan yang selanjutnya atau kutipan yang kedua, terdapat pemandangan dari ruang wasitu ini indah tak terkira. Soji atau pintu geser dari kertas, di belakangnya sengaja dibuka, memperlihatkan danau kecil, pepohonan bonsai, dan gemercik air dari instalasi bambu. Beberapa ekor flamingo tampak sedang berenang. Juga burung-burung berkicau riang. Udara pinggiran kota Tokyo terasa segar. Analisis dari kutipan tersebut yaitu pengarang menggambarkan betapa asri dan alaminya pinggiran kota Tokyo, yang mana semuanya masih terjaga dan nampak sehat. Dari situ secara tidak langsung pengarang juga menginginkan keasrian dan kealamian itu terus terjaga dan lestari di negara kita, negara Indonesia. Hiro Yamaguchi langsung yang menungguku di depan pintu rumahnya. Melangkah mendekat, tertawa lebar untuk seorang Jepang. Dia cukup tinggi, wajahnya juga ada campuran tidak khas Jepang karena ibunya dari kepulauan Maldives. Bujangku, selamat datang. Hiro berseru riang, membungkuk. Aku ikut membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak atas sambutan yang hangat. Hiro-san, terima kasih banyak. Berpelukan erat. Hiro Yamaguchi menepuk bahuku. Sejak pertama kali melihatmu diajar tahu kue besar ke pertemuan. Aku tahu suatu saat kelak kamu akan menjadi penerus keluarga Tong. Bujangku,
Aku juga turut berduka cita atas kematian Tauke besar. Keluarga Yamaguchi kehilangan sahabat terbaiknya. Dia selalu ada jika kami membutuhkannya. Dia lebih dari sahabat, dia adalah keluarga. Analisis inti. Berdasarkan kutipan tersebut, pengarang menceritakan kepedulian dari seorang warga Jepang yang mana Jepang tidak selalu bersifat kejam karena identik dengan penjajahan di mata kita. Akan tetapi di sini pengarang menggambarkan keramahan bahkan keprihatinan serta kepedulian dari seorang Jepang yang penuh dengan si bujang. Intervensi pandangan pengarang. Nilai-nilai yang dapat kita angkat dari novel Pergi karya Terelie adalah terutama nilai sosial, di mana tokoh bujang selalu berusaha untuk melindungi keluarga Tong. Dari tokoh tersebut bisa dilihat bahwa bujang berusaha untuk berdamai dengan masa lalu dengan berjalan tanpa arah dan tujuan, dan mengorbankan nyawa demi mengetahui tujuan hidupnya.